kita coba bahas kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah teori-teori sosiologi dalam praktek pengembangan masyarakat KPM 235. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kuliah kita kali ini akan membahas pokok bahasan ke-11 tentang konsep partisipasi untuk implementasi pengembangan masyarakat. Dalam pokok bahasan yang ke-11 ini, terdapat 3 sub pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Sub pokok bahasan yang pertama adalah sejarah partisipasi, kemudian sub pokok bahasan yang kedua mengenai pengertian dan konsep-konsep partisipasi, dan sub pokok bahasan yang ketiga atau yang terakhir adalah partisipasi dalam praktek pengembangan masyarakat. Baiklah, kita masuk pada sub pokok bahasan yang pertama mengenai sejarah partisipasi. Konsep partisipasi merupakan salah satu konsep yang sering dibahas dan merupakan konsep utama di dalam studi-studi pembangunan maupun di dalam perspektif sosiologi. Dalam menjelaskan sejarah partisipasi, saya akan menjelaskan dari 2 sisi. Yang pertama, dari sisi bagaimana partisipasi sebagai program atau aktivitas-aktivitas pembangunan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan dengan merujuk pada tulisan Sam Hickey dan Gilles Mohan tentang partisipasi dalam teori-teori pembangunan dan praktek-praktek pembangunan. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Pada tahun 60-an, partisipasi merupakan embrio bagi yang disebut sebagai demokrasi partisipatif. Berbagai kebijakan pembangunan, program-program pembangunan merujuk pada kerangka demokrasi partisipatif. Sebagai contoh, di Amerika declare suatu undang-undang yang disebut dengan Economic Opportunity Act 1964 yang menegaskan bagaimana membuka ruang partisipasi atau partisipasi maksimum yang layak bagi kaum miskin. Setelah ini diundangkan, realitasnya adalah program yang dilaksanakan oleh the Office of Economic Opportunity dinilai mengecewakan. Partisipasi warga negara tidak mempunyai efek terhadap distribusi kekuasaan dan mengakibatkan tidak adanya pergeseran kekuasaan yang radikal yang menguntungkan kaum miskin. Berdasarkan realitas ini, pada tahun 70-an berkembang upaya-upaya untuk menentang pendekatan modernisasi yang dilakukan diantaranya oleh Paulo Freire tahun 1972 yang dikenal dalam tulisannya tentang pendidikan pembebasan. Selain pendidikan pembebasan juga ada perlawanan dari teori dependensi atau teori ketergantungan. Berdasarkan pertentangan dan perlawanan ini muncullah konsep pembangunan yang mengutamakan partisipasi yang disebut sebagai pembangunan alternatif. Dalam pembangunan alternatif, partisipasi dipandang sebagai sesuatu yang fundamental. Partisipasi tidak hanya bersandar pada dimensi ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial. Bahkan ini menjadi rujukan dari World Health Organization 178 bahwa partisipasi merupakan pusat dalam pendekatan pelayanan kesehatan. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat banyak buku-buku panduan, modul-modul tentang
kesehatan dan pelayanan kesehatan yang merujuk pada konsep utamanya adalah pada partisipasi. Nah, dalam penjelasannya, di dalam panduan-panduan dan modul-modul yang dikembangkan WHO, menjelaskan bagaimana menempatkan pandangan aspirasi orang biasa di dalam konsep partisipasi. Partisipasi tidak hanya merujuk pada para ahli dan para profesional. Ketika ini dilaksanakan, belum lama dilaksanakan, pada awal tahun 80-an terjadi krisis ekonomi. Apa yang terjadi ketika itu? Neoliberalisme mengikis konsep pelayanan kesehatan primer yang komprehensif. Nah, hal ini berkembang sampai sekarang, sehingga muncul dengan hal tersebut upaya-upaya pengembangan program-program berbasis perencanaan lokal, partisipasi warga negara dalam perencanaan dalam kerangka keadilan sosial, hak asasi manusia yang bersifat universal dan kesetaraan. Sehingga akhir-akhir ini muncul program-program partisipatif yang merujuk pada cita-cita demokrasi partisipatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah partisipasi sebagai suatu konsep dengan melihat bagaimana perkembangan dari satu periode ke periode, pendekatan apa yang digunakan, kemudian bagaimana pengaruh secara intelektual dan institusional, kemudian juga kita bisa melihat dalam teori-teori pembangunan bagaimana pendekatan proses imanen dan intervensi segera yang dilakukan, kemudian bagaimana pendekatan terhadap warga negara, kewarganegaraan, kemudian juga lokusnya. Akan tetapi karena dalam penjelasan ini fokus utama kita adalah pada konsep partisipasi, maka di berbagai periode itu saya akan menjelaskan bagaimana utamanya approach to citizenship atau bagaimana pendekatan pada kewarganegaraan atau warga negara. Dimulai pada era tahun 1940-an, tahun 1950-an dengan pendekatan community development dalam suasana kolonial, negara-negara kolonial, yang pengaruh intelektual dan kelembagaannya dilakukan oleh United Kingdom Office, dan di dalam pendekatannya partisipasi sebagai kewajiban kewarganegaraan dan kewarganegaraan terbentuk dalam komunitas yang homogen. Kemudian pada tahun 60-an sampai 70-an berubah pendekatan menjadi community development pada post-kolonial ketika muncul pemerintahan-pemerintahan post-kolonial, tetapi pendekatan kepada warga negara masih sama, bahwa partisipasi sebagai kewajiban warga negara dan kewarganegaraan terbentuk dalam komunitas yang homogen. Dalam tahun 60-an, setelah community development post-kolonial, pendekatan berubah menjadi pendekatan political participation atau partisipasi politik yang banyak dipengaruhi oleh cabang ilmu politik di Amerika Utara. Pendekatan warga negara di sini menempatkan hak dan kewajiban partisipasi sebagai hak dan kewajiban warga negara. Contohkan ketika terjadi voting, campaign atau kampanye partai politik itu pada periode tahun 60-an. Masih dalam periode 60-an, tetapi sampai pada periode tahun 70-an, pendekatan berubah dari political participation menjadi emancipatory participation liberation theology, yang kita kenal dengan pendekatan teologi pembebasan. Dalam pendekatan ini dikenal beberapa tokoh, misalnya Paulo Freire,
kemudian ada juga Rahman, ya, yang dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Amerika Latin, khususnya dari Gereja Katolik Amerika Latin. Nah, di dalam pendekatan ini, pendekatan kepada warga negara adalah partisipasi adalah satu upaya menentang subordinasi dan marginalisasi. Ini pada periode 60-an sampai tahun 70-an. Selanjutnya, pada periode tahun 70-an sampai tahun 1990-an muncul pendekatan pembangunan alternatif yang dikembangkan oleh berbagai institusi dan tokoh yang terkenal dalam pengembangan apa yang disebut dengan pembangunan alternatif adalah John Friedman. Dalam pendekatan ini menempatkan partisipasi sebagai tujuan utama pembangunan alternatif untuk diwujudkan dalam komunitas politik di berbagai aras. Di dalam periode 70-an 90-an itu, terutama pada tahun 80-an sampai sekarang, berkembang pendekatan-pendekatan populis atau partisipasi dalam pembangunan yang dikembangkan oleh para profesional, NGO, dan para ahli di World Bank, dan tokoh yang terkenal dengan agensinya, yaitu Robert Chambers. Di dalam pendekatan populis atau partisipasi dalam pembangunan ini, fokusnya adalah pada partisipasi dalam proyek atau program pembangunan daripada di komunitas politik yang lebih luas. Kemudian pada pertengahan tahun 1990-an sampai sekarang, partisipasi erat kaitannya dengan pendekatan-pendekatan yang dikembangkan oleh World Bank, yaitu apa yang kita sebut dengan pendekatan-pendekatan sosial kapital atau modal sosial. Dari World Bank terdapat working group mengenai social capital and civil society dengan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Putnam, Bourdieu, dan Narayan. Dalam pendekatan sosial kapital ini menempatkan partisipasi sebagai hak dan kewajiban kewarganegaraan. Kemudian pada akhir tahun 1990-an sampai sekarang berkembang pendekatan-pendekatan pembangunan yang juga menempatkan partisipasi sebagai konsep utamanya yang dikenal sebagai participatory governance and citizenship participation yang dikembangkan oleh Participatory Research and Action Institute for Development Studies Bristol yang membentuk apa yang disebut dengan kelompok-kelompok partisipatori. Nah, di dalam pendekatan ini, pendekatannya menekankan bahwa partisipasi terutama sebagai hak warga negara atau kewarganegaraan. Itulah perkembangan sejarah secara konseptual dalam teori-teori pembangunan, dan kita melihat bagaimana pengaruh secara intelektual dan institusional juga mengubah bagaimana menempatkan partisipasi di dalam pendekatan-pendekatan pembangunan. Dari penjelasan sejarah secara konseptual dan teori ini, sebenarnya kita juga dapat melihat bagaimana hubungan antara konsep-konsep partisipasi dengan pendekatan-pendekatan pembangunan mulai dari community development di zaman kolonial sampai dengan participatory governance. Ya, itu merupakan hubungan antara konsep partisipasi dengan konsep-konsep lain di dalam pendekatan-pendekatan pembangunan tersebut.
Baik, rekan-rekan, itu pokok bahasan yang pertama ya. Tadi sudah kita bahas bagaimana sejarah partisipasi. Pertama saya menggambarkan bagaimana perkembangan dari tahun 60-an, 70-an sampai tahun 80-an ya, secara historis tergambar. Kemudian juga kita melihat bagaimana perkembangan atau secara historis kita melihat secara akademis ya, mulai dari community development di zaman kolonial ya, kemudian post kolonial sampai kepada zaman bagaimana kita membangun apa yang disebut dengan governance ya, atau good governance, tata kelola yang baik. Itu kita melihat bagaimana partisipasi berkembang sebagai satu konsep ya, di dalam teori-teori pembangunan maupun di dalam perspektif sosiologi. Sebenarnya juga tahun-tahun pertama kita melihat juga bagaimana menempatkan partisipasi di dalam community development ya, di dalam implementasi pengembangan masyarakat itu tergambar ya, bagaimana intinya bahwa partisipasi merupakan konsep utama ya di dalam proses-proses pengembangan masyarakat. Nah, jadi kalau Anda perhatikan dari penjelasan-penjelasan awal tadi, maka sebenarnya membahas partisipasi itu adalah kalau kita lihat perkembangannya, pertama digunakan oleh rezim kolonial, kemudian itu dilawan dengan kekuatan-kekuatan struktural untuk menghantam peran-peran atau kekuasaan-kekuasaan kolonial. Kemudian pada tahun-tahun terakhir bagaimana peran Bank Dunia, World Bank, kemudian mengembangkan apa yang disebut dengan social capital, ada suatu upaya untuk memberikan suatu apa yang kita sebut dengan suatu misi untuk lebih mendekatkan bagaimana antara penguasa dengan masyarakat itu dengan menempatkan social capital. Walaupun pada minggu yang lalu kita sudah bahas social capital itu adalah kapstoknya, rohnya adalah tetap pada kapitalisme, kan itu yang sudah kita bahas ya. Nah, tapi di sini ada upaya-upaya pendekatan bagaimana kritik terhadap kapitalis itu juga menempatkan bahwa di dalam social capital salah satu elemen terpenting juga adalah partisipasi. Terakhir, kalau kita lihat dalam good governance ya, di dalam tata kelola yang baik juga menempatkan ternyata kalau kita lihat dalam konteks pendekatannya, partisipasi itu tidak lagi menempatkan pada yang utama itu community participation, tetapi dia kalau kita lihat sebenarnya menekankan pada stakeholder participation. Jadi ada 3 ruang kekuasaan, masyarakat, private sector, swasta, dan public sector, pemerintah. Nah, dalam konteks partisipasi tidak lagi menekankan kepada community participation, tapi apa yang kita sebut dengan stakeholder participation itu menjadi penting. Artinya partisipasi juga menyangkut peran-peran masyarakat, peran private sector maupun peran-peran public sector. Sehingga Anda lihat ya di dalam perkembangan sejarah partisipasi tadi tidak hanya kalangan akademisi tetapi juga bagaimana kalangan-kalangan NGO, civil society juga punya peran ya, di dalam menekankan bagaimana perkembangan konsep partisipasi. Itu tadi. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Sebenarnya di dalam konsep dan teori partisipasi dia erat dengan teori-teori kekuasaan. Ya, karena tadi ada kekuatan-kekuatan rejim yang berkuasa yang kolonial menggunakan juga konsep partisipasi, kemudian dilawan oleh kelompok-kelompok yang anti dari kekuatan kolonial pada masa post kolonial. Ketika itu di Amerika Latin dengan kekuatan gereja, misalnya kelompok-kelompok Jesuit itu melawan dengan tokoh-tokohnya seperti tadi kita gambarkan ada John Friedman ya, itu yang melawan. Kemudian tapi muncul konsep-konsep Bank Dunia dengan sosial kapital menempatkan partisipasi juga sebagai elemen. Pada yang terakhir dengan good governance, tata kelola yang baik, bagaimana partisipasi tidak hanya dituntut dari komunitas, tetapi semua stakeholder, baik dari collective action sektor yaitu masyarakat maupun private sektor, kalangan swasta maupun government yaitu public sector. Itu yang kita sebut ada pergeseran juga dalam pemahaman partisipasi secara historis, tidak hanya menekankan pada community participation tapi bergeser kepada stakeholder participation. Jadi kalau kita lihat ada 3 ruang kekuasaan tadi ya, pemahaman partisipasi tidak lagi hanya menekankan pada komunitas tapi juga menekankan pada stakeholder-stakeholder yang lain.
Itu yang kalau kita lihat dalam konteks partisipasi. Baik rekan-rekan, saya buka ruang diskusi. Ya, silakan apakah ada yang bertanya atau berkomentar, mari kita bahas. Santai saja, ya. Silakan siapa yang mau berkomentar. Silakan rekan-rekan, ada yang komentar? Pak, izin bertanya, Pak. Muhammad Hitam Mami, ya silakan. Ya. Mohon izin sebelumnya off cam, Pak ya. Ya, ya. Ini Pak, saya tuh ingin memastikan aja Pak, karena takutnya salah paham juga. Ini kan ada tahun 1980 sampai sekarang, lalu ada pertengahan 1990 sampai sekarang, lalu ada akhir 1990 sampai sekarang. Nah, pertanyaan saya, apakah itu masa-masa itu masih digunakan sampai sekarang dari 3 masa tersebut, atau bagaimana ya Pak dalam artiannya begitu? Terima kasih Pak. Ya, makasih Husni. Jadi memang kalau kita lihat dalam periodisasinya itu kan saling tumpang tindih gitu ya. Kita lihat. Nah, itu menggambarkan sebenarnya konsep-konsep itu masih digunakan sampai sekarang. Tidak hanya digunakan, juga saling memperdebatkan ya, mana konsep-konsep yang penting dalam segi pendekatan dalam partisipasi. Maka itu ada 70-an, pertengahan 70-an, 80-an sampai sekarang, 90-an sampai sekarang. Artinya kita mempelajari, misalnya sekarang kita belajar partisipasi tidak lepas dari konsep good governance, tata kelola yang baik ya. Persoalan apa yang kita sebut dengan transparansi, akuntabilitas ya. Itu menjadi hal penting. Tapi pada saat yang sama social capital pun masih diperdebatkan, masih digunakan juga. Ada pendekatan-pendekatan pengembangan masyarakat yang memfokuskan pada partisipasi dengan menekankan pada pembangunan modal sosial atau social capital. Jadi artinya Husni, konsep-konsep itu sampai sekarang masih digunakan dan di antara kalangan akademisi juga saling memperdebatkan dan banyak juga hal-hal yang bisa kita lihat dalam konteks dialektik ya. Ada yang menjadi tesis, kemudian ada antitesisnya, kemudian muncul sintesis-sintesis baru itu yang terjadi sekarang. Begitu Husni yang digambarkan dari periodisasi yang digambarkan seperti tadi yang telah saya jelaskan. Gimana Baik, Pak? Baik Pak, terima kasih sudah jelas Pak. Jadi gini, rekan-rekan semua, kalau kita lihat secara historis, konsep social capital, good governance itu bukan barang baru sebenarnya. Dari segi tahun ya, kalau kita lihat dari 2000, bukan hal yang baru. Tahun 90-an itu sudah dibahas sebenarnya, sudah digunakan. Nah, dalam perkembangan sekarang ya kita masih melihat dalam konteks good governance, apalagi kalau sekarang kita kaitkan dengan apa yang disebut dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals ya. Juga konsep-konsep itu tanpa sadar juga masih digunakan ya di dalam item-item atau elemen-elemen dalam Sustainable Development Goal. Tapi muncul sekarang konsep sustainability. Nah, bagaimana nih menempatkan partisipasi dan sustainability? Memang di situ belum dibahas, tapi nanti akan kita juga bahas ya dalam perkuliahan kita. Begitu Husni ya. Jadi intinya kita masih membahas menggunakan konsep-konsep itu. Jadi kalau Anda lihat konsep social capital, konsep good governance itu bukan konsep yang baru dari sisi tahun ya. Kalau kita lihat sekarang masuk pada tahun 2021, tahun 90-an itu sudah dibahas. Nah, persoalannya menjadi menarik secara konseptual seperti itu, tapi bagaimana nanti kita mengimplementasikannya dalam pengembangan masyarakat itu yang menarik. Tadi saya katakan pada bagian akhir ternyata terjadi pergeseran, tidak hanya pada community participation, tidak hanya partisipasi komunitas atau partisipasi masyarakat, tetapi stakeholder participation. 3 ruang kekuasaan itu dituntut di dalam proses-proses partisipasi. Tidak hanya partisipasi oleh masyarakat, tetapi juga oleh private sector, oleh kalangan swasta, maupun oleh kalangan pemerintah. Nah, mengapa ini terjadi? Nah, nanti kita akan lihat bagaimana dalam implementasinya. Kita akan melihat bagaimana persoalan-persoalan yang berkembang di dalam partisipasi. Oke, ada yang lain? Silakan. Rekan-rekan yang lain. Saya pikir ini dalam perspektif sosiologi, partisipasi adalah salah satu konsep yang utama ya di dalam pengembangan masyarakat ya. Karena kita kalau lihat bahas dalam kuliah pengembangan masyarakat masih ingat ya per definisi implisit kalau kita menyebut community development di dalamnya sudah termaktub pemahaman bahwa pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan partisipatori.
Nah, pendekatan participatory tentu penjelasannya harus berbasiskan pada konsep-konsep participation. Ini yang menarik. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana perkembangan, dilema, fenomena-fenomena partisipasi itu harus kita pahami dengan baik. Silakan rekan-rekan, ada pertanyaan atau komentar dalam konteks ini? Masih ada lagi yang bertanya? Kalau tadi udah laki-laki, apakah ya teman-teman perempuan ada yang bertanya tentang konsep partisipasi? Ya, Anda bisa lihat perkembangan historisnya ya, tahun 60-an, 80-an, 70-an, tapi juga bagaimana ada perkembangan dari zaman kolonial dulu ya sampai sekarang ya, perkembangan konsep partisipasi. Silakan, ada yang bertanya masih? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan rekan-rekan ya. Kita masuk pada berdasarkan penjelasan mengenai sejarah partisipasi, dapat kita identifikasi bagaimana partisipasi sebagai suatu konsep, partisipasi sebagai suatu gerakan, dan partisipasi sebagai satu konsep di dalam pendekatan-pendekatan pembangunan menjadi konsep yang penting dan utama, terutama di dalam studi-studi pembangunan. Termasuk nanti kita bahas bagaimana konsep partisipasi di dalam pengembangan masyarakat. Baik, berikutnya kita masuk pada subpokok bahasan yang kedua, yaitu tentang pengertian dan konsep partisipasi. Partisipasi adalah konsep yang problematis. Konsep partisipasi itu sendiri telah lama menjadi bahan kajian. Misalnya, mengkaji latar belakang sejarah, konotasi teoritisnya, dan penerapan-penerapan praktisnya. Berbagai kajian, dokumen-dokumen proyek pembangunan, dan buku panduan menunjukkan tafsiran yang beragam mengenai arti partisipasi. Kalau kita merujuk pada bukunya Michelson tahun 1999, Michelson mengatakan ada sejumlah tafsiran mengenai partisipasi. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Tafsiran lain, partisipasi adalah pemekaan, membuat PK, pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Kemudian ada juga yang menafsirkan partisipasi adalah proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Tafsir lain adalah partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. Kemudian ada pula yang menafsirkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Dan tafsiran lain adalah partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Jadi kalau kita memahami berbagai kajian, dokumen proyek pembangunan dan buku panduan, memang tafsiran terhadap partisipasi sangat beragam. Oleh karena itu, dikatakan bahwa partisipasi adalah konsep yang problematis. Para pekerja atau peneliti-peneliti dalam studi-studi pembangunan dan sosiologi yang relatif berpengalaman akan mengetahui bahwa
partisipasi telah sedemikian luas penggunaannya, sehingga hal-hal seperti kata-kata semboyan yang muluk-muluk dalam jargon-jargon pembangunan merebak, dan dengan problematik dan jargon-jargon yang merebak tersebut dapat membuat kabur makna dari partisipasi itu sendiri. Setelah kita memahami pengertian partisipasi, tadi saya merujuk pada tulisannya Michelson. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa konsep partisipasi. Yang pertama, konsep Arstein dalam tulisannya A Ladder of Citizen Participation pada tahun 1969, Arstein menjelaskan bahwa citizen participation is citizen power. Partisipasi warga negara adalah kekuatan atau kekuasaan warga negara, kekuasaan warga negara. Arstein menjelaskan partisipasi dengan tipologi partisipasinya. Dia membedakan ada tipe partisipasi dan tipe non-participation. Pada slide ini saya tunjukkan ada 8 tingkat partisipasi yang dapat dikategorikan tipe terapi dan manipulasi sebagai non-participation, kemudian informing, consultation, and placation itu dikategorikan sebagai degrees of tokenism, dan dari partnership, delegated power sampai citizen control dikategorikan sebagai degree of citizen power atau derajat kekuatan warga negara. Dua yang pertama, non-participation dan derajat tokenism. Dalam tipologi Arstein, non-participation disebut juga sebagai dasarnya adalah eksploitasi, sedangkan non-participation, manipulasi dikategorikan sebagai eksploitasi, sedangkan non-partisipasi seperti terapi dan menginformasikan sebagai demokrasi representatif. Kemudian sampai pada derajat kekuatan warga negara, itu berbasiskan pada demokrasi dan partisipatif deliberatif. Artinya kekuatan-kekuatan rakyat menjadi dominan di dalam tipe partisipasi yang teratas yang dipaparkan oleh Arstein. Jadi ada 8 tingkatan, manipulation dan terapi, itu termasuk kategori non-participation, kemudian informing, consultation, dan placation itu termasuk kategori tokenism, kemudian partnership, delegated power, dan citizen control adalah citizen power. Nah, dari tipologi ini, Arstein akan menjelaskan bagaimana pemahaman-pemahaman dari setiap 8 tangga partisipasi menurut Arstein. Ada satu hal yang penting di dalam konteks atau dalam konsep partisipasi publik atau public participation atau citizen participation yang digambarkan oleh Arstein, bahwa konsep utama menjelaskan partisipasi yang digunakan Arstein adalah kekuasaan dan wewenang. Jadi ada pola-pola relasi di dalam kekuasaan dan wewenang. Dari tipologi partisipasi yang dijelaskan oleh Arstein, maka secara rinci kita dapat memahami yang dimaksud dengan manipulasi dan terapi disebut juga sebagai
level non-participation menurut Arstein adalah inisiatif pembangunan tidak bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, tetapi membuat pemegang kekuasaan hanya untuk menyembuhkan atau mendidik komunitas. Kemudian, dua tingkatan di atas dalam tipe partisipasi Arstein, yaitu informasi dan konsultasi. Informasi dan konsultasi termasuk kategori tokenisme, di mana komunitas bisa mendapatkan informasi dan menyuarakan pendapat, tetapi tidak ada jaminan kalau pendapat komunitas akan diakomodasi. Jok saya, istilahnya adalah ini partisipasi tipu-tipu. Kemudian tingkatan berikutnya adalah placation, yang dikategorikan oleh Arstein sebagai level tertinggi tokenisme. Dalam placation, komunitas bisa memberikan saran kepada pemegang kekuasaan, tetapi kewenangan menentukan tetap ada pada pemegang kekuasaan. Kemudian pada tingkatan yang lebih tinggi dalam tipologi partisipasi Arstein adalah partnership, yaitu membuat komunitas dapat bernegosiasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Tingkatan yang tertinggi ada dua, yaitu pendelegasian kewenangan dan kontrol. Menurut Arstein, pada tingkat atau tipe partisipasi seperti ini, komunitas memegang mayoritas pengambilan keputusan dan kekuasaan pengelolaan. Studi-studi partisipasi yang pernah dilakukan, termasuk juga yang pernah kami lakukan di masyarakat atau komunitas pedesaan, itu menunjukkan bahwa baik studi-studi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan skripsi maupun tesis, itu menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi di dalam komunitas atau masyarakat pedesaan apabila ditelaah dengan menggunakan tipologi partisipasi Arstein, itu paling tinggi adalah sampai pada placation. Artinya komunitas bisa memberikan saran kepada pemegang kekuasaan, tetapi kewenangan menentukan tetap ada pada pemegang kekuasaan. Termasuk juga studi-studi tentang bagaimana CSR dalam perspektif pengembangan masyarakat ketika kita melakukan analisis terhadap partisipasi yang tertinggi dari berbagai masyarakat, khususnya pada kelompok-kelompok masyarakat lapisan atas, itu ditunjukkan bahwa level tertinggi berdasarkan tipologinya Arstein itu sampai pada placation. Belum mencapai pemahaman pada tingkat partnership, apalagi pendelegasian kewenangan dan kontrol. Kemudian yang kedua adalah konsep partisipasi dari Cohen dan Afhoff, yang kita rujuk dari tulisan John Cohen dan Norman Afhoff yang berjudul Participation Plays in Rural Development, Seeking Clarity Through Specificity dalam jurnal World Development. Cohen dan Afhoff di dalam konsep partisipasinya menekankan pada rakyat memiliki peran dalam pembuatan keputusan. Apabila tadi kita menggunakan konsep atau tipologi partisipasi Arstein yang berbasiskan pada kekuasaan dan kewenangan, maka di dalam konsep partisipasi Cohen dan Afhoff berbeda. Menekankan pada rakyat yang memiliki peran dalam pembuatan keputusan dan basisnya adalah pada keterlibatan atau involvement. Di dalam konsep partisipasi Cohen dan Afhoff, partisipasi dibedakan menjadi 4 kategori. Pertama, peran serta dalam proses perencanaan. Yang kedua adalah peran serta dalam proses pelaksanaan.
Dan yang ketiga, peran serta dalam proses evaluasi. Dan yang kategori yang keempat menurut Cohen dan Affolter adalah peran serta dalam proses memanfaatkan hasil. Apabila kita menggunakan konsep ini dan kita lihat hasil-hasil dari studi tentang partisipasi menunjukkan bahwa keterlibatan atau peran serta terlemah masyarakat dalam proses-proses partisipasi adalah dalam proses perencanaan. Itu yang terlemah. Sedangkan yang paling menonjol dalam peran serta masyarakat merujuk pada kategori Cohen dan Affolter adalah pada peran serta dalam proses pelaksanaan. Ini hal yang perlu kita pahami ketika kita menggunakan konsep Cohen dan Affolter dalam memahami partisipasi. Jadi saya ulangi bahwa di dalam konsep Cohen dan Affolter tekanannya adalah pada keterlibatan, yakni menekankan pada rakyat memiliki peran dalam pembuatan keputusan. Akan tetapi studi-studi di pedesaan Indonesia menunjukkan bahwa yang terlemah dalam proses partisipasi itu adalah dalam proses perencanaan. Sedangkan yang paling menonjol adalah dalam proses pelaksanaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep partisipasi yang ketiga dari Laris dan kawan-kawan, merujuk pada tulisannya pada tahun 2000. Laris menggunakan ukuran-ukuran dalam hubungan antara masyarakat dan organisasi yang menggerakkan pembangunan atau organisasi yang menggerakkan partisipasi masyarakat. Di dalam konsepnya, Laris menggunakan kontrol masyarakat sebagai ukuran tinggi rendahnya partisipasi. Semakin tinggi kontrol masyarakat terhadap proses-proses pembangunan, maka tingkat partisipasinya Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep partisipasi yang ketiga dari Laris dan kawan-kawan, merujuk pada tulisannya pada tahun 2000. Laris menggunakan ukuran-ukuran dalam hubungan antara masyarakat dan organisasi yang menggerakkan pembangunan atau organisasi yang menggerakkan partisipasi masyarakat. Di dalam konsepnya, Laris menggunakan kontrol masyarakat sebagai ukuran tinggi rendahnya partisipasi. Semakin tinggi kontrol masyarakat terhadap proses-proses pembangunan, maka tingkat partisipasinya Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep yang keempat yang disebut sebagai community involvement atau keterlibatan masyarakat. Nah, di dalam konsep ini keterlibatan masyarakat dibedakan menjadi partisipasi masyarakat sebagai suatu hak dan peran masyarakat sebagai suatu kewajiban. Hal yang menarik di dalam konsep community involvement ini adalah bahwa
partisipasi masyarakat sebagai hak itu diurut dari hak mendapatkan informasi, merupakan hak yang awal, sampai dengan hak yang terakhir, yang kelima, adalah hak untuk mengawasi. Dalam konsep community involvement ini, partisipasi masyarakat sebagai hak ditekankan bahwa pertama kali masyarakat harus mendapatkan hak atau hak mendapatkan informasi. Bagaimana masyarakat dapat memikirkan apa yang akan dibicarakan, apa yang akan direncanakan, apa yang akan dilaksanakan dalam suatu aktivitas atau program atau proyek pembangunan apabila masyarakat sebelumnya tidak pernah mendapatkan informasi. Selanjutnya, bagaimana masyarakat bisa berpendapat kalau mereka tidak mendapatkan informasi sehingga mereka tidak bisa memikirkan apa yang akan dibicarakan dan apa yang akan disampaikan di dalam haknya untuk berpendapat. Demikian pula selanjutnya, bagaimana masyarakat dapat melaksanakan haknya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan apabila masyarakat tidak berikan hak untuk berpendapat. Dan yang terakhir adalah bagaimana masyarakat dapat melaksanakan hak untuk mengawasi. Apa yang harus diawasi apabila masyarakat sebelumnya tidak pernah mengetahui atau tidak pernah menyampaikan haknya berpendapat sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Artinya dia tidak tahu atau masyarakat tidak mengetahui apa yang harus dia kontrol atau dia awasi. Baik, setelah kita memahami 4 konsep partisipasi, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana konsep partisipasi hubungannya dengan tata kelola yang baik atau good governance. Anda masih ingat pada penjelasan awal ketika saya menjelaskan tentang sejarah partisipasi, riwayat perkembangan konsep di dalam teori-teori pembangunan, konsep partisipasi dalam teori-teori pembangunan, maka sampai saat sekarang partisipasi dikembangkan di dalam kerangka tata kelola yang baik atau good governance atau tata kelola. Nah, dalam konsep yang kelima ini, kita dapat melihat bahwa ada pandangan-pandangan partisipasi itu terbentuk karena ada program dari pemerintah, kemudian direspon oleh komunitas, maka berlangsunglah apa yang disebut dengan partisipasi. Tapi hal seperti itu sudah mengalami perubahan. Kini dapat saja terjadi program bukan berasal dari pemerintah, tapi program, gagasan, aksi, rancangan datang dari komunitas. Kemudian direspon oleh pemerintah. Itu pun membentuk pemahaman terjadinya proses partisipasi. Nah, terkini dalam konteks good governance, tata kelola yang baik, apabila kita melihat dari 3 ruang kekuasaan, ada public sector, yaitu pemerintah, kemudian ada participatory sector, yaitu masyarakat, kemudian yang ketiga ada private sector, yaitu dari swasta atau badan usaha. Itu menunjukkan bahwa dalam satu proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pembangunan itu dapat dilakukan secara bersama-sama, quote and quote bersama-sama, di antara 3 ruang kekuasaan tadi yang dapat kita sebut sebagai pola relasinya adalah subject to subject, standing, ya.
tidak lagi disebut sebagai community participation, tapi bergeser menjadi stakeholder participation. Nah, inilah yang menunjukkan bagaimana hubungan antara konsep partisipasi dengan pendekatan-pendekatan pembangunan yang terkini yang menekankan pada tata kelola yang baik atau good governance. Dari penjelasan tentang konsep partisipasi, mulai dari Arstein, Cohen dan Afhoff, kemudian Leris, kemudian pemahaman tentang community involvement, sampai dengan yang terakhir menunjukkan konsep-konsep yang pertama itu menggambarkan hubungan antara masyarakat dengan penguasa atau pemerintah atau pihak-pihak yang melaksanakan program atau aksi-aksi pembangunan. Akan tetapi pada konsep yang terakhir dari community participation dan stakeholder participation, 3 ruang kekuasaan atau 3 stakeholder yang kita sebut sebagai masyarakat di dalam kategori participatory sector, pemerintah kita kategorikan sebagai public sector, kemudian swasta atau badan usaha sebagai private sector. Ini dipandang sebagai subjek-subjek yang mempunyai peran yang sama, kedudukan yang sama, sehingga bersama-sama merancang, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi program-program pembangunan di berbagai aras, mulai pada tingkat kelompok organisasi dan kelembagaan, komunitas, sampai pada tingkat yang lebih tinggi pada skala atau pada aras nasional. Itulah konsep-konsep partisipasi, paling tidak ada 5 yang kita bisa pahami bersama mengenai konsep-konsep partisipasi. Secara rinci nanti bisa kita pahami dengan membaca berbagai sumber literatur yang menjelaskan tentang kelima hal tersebut dalam konteks konsep partisipasi. Baik, rekan-rekan, sub pokok bahasan yang kedua sudah saya jelaskan ya. Jadi saya menjelaskan apa itu konsep-konsep partisipasi. Ya, tadi kan dimulai dengan merujuk pada Michelson bahwa partisipasi itu ada konsep yang problematis ya, bisa ditafsirkan berbeda-beda. Nah, kemudian saya menjelaskan misalnya dari Arstein, kemudian Cohen dan Afhoff, kemudian yang ketiga Leris, yang keempat ada konsep tentang community involvement, kemudian yang terakhir saya menunjukkan juga ada pergeseran pemahaman dari partisipasi dalam konteks kekuasaan, tidak hanya melihat hubungan komunitas dengan public sector atau pemerintah atau yang pemilik program dalam konteks kekuasaan, tetapi bergeser sekarang dari community participation ke stakeholder participation. Tuntutannya 3 ruang kekuasaan itu bisa bekerja sama. Jadi kalau kita melihat pada konsep yang kelima tadi ya, pergeseran dari community ke stakeholder participation, bisa kita lihat dengan konsepnya Arstein yang tertinggi ya, bagaimana di situ sebenarnya kontrol penuh ada pada komunitas, tapi sebenarnya dalam konteks stage ya negara, pola-pola relasi di antara 3 ruang kekuasaan itu dalam konteks good governance menjadi sangat penting. Nah, masih banyak konsep-konsep partisipasi yang lain, tapi intinya saya ingin menjelaskan bahwa ada yang mengkaitkan bahwa konsep partisipasi itu erat dengan kekuasaan. Tapi kalau kita lihat Arstein, dia basisnya adalah power and authority, kekuasaan dan wewenang. Tapi kalau Cohen dan Afhoff itu menekankan pada proses decision making atau pengambilan keputusan yang lebih menekankan kepada involvement, keterlibatan. Nah, Leris lebih menekankan pada soal kontrol, ya kita lihat perbedaan-perbedaan ini. Kemudian yang keempat ada community involvement. Ini menarik dari sisi proses. Ya kata kuncinya informasi. Sering kita di zaman sekarang ini kan melibatkan masyarakat, tapi masyarakat tidak tahu apa yang mau dibahas, gitu ya. Itu sering terjadi.
Nah, ini yang menjadi persoalan pada konsep yang keempat. Bagaimana mereka bisa menyampaikan pendapat kalau dia tidak tahu apa yang akan disampaikan informasinya. Ya, bagaimana dia ingin memberikan memberikan keputusan kalau dia tidak tahu apa yang harus dia bicarakan misalnya. Itu hal-hal yang menarik sebenarnya kita lihat. Sampailah pada yang kelima tadi saya jelaskan terjadi pergeseran. Dulu orang selalu mengatakan partisipasi itu apabila ada program dari pemerintah direspon oleh masyarakat, ini partisipasi. Maka coba Anda lihat skripsi, tesis 20 tahun yang lalu kalau Anda baca-baca itu pasti judulnya nggak jauh-jauh beda tuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program titik-titik. Pasti program pemerintah gitu. Itu karena tipe A tadi. Tapi zaman sekarang kan program tidak hanya datang dari pemerintah, bisa juga datang dari masyarakat yang kita sebut dengan keswadayaan, direspon oleh pemerintah. Itu juga partisipasi. Tapi dalam konteks good governance, tata kelola yang baik, nah kita sudah melihat bahwa tidak hanya berbasis pada community participation, tetapi juga harus pada stakeholder participation. Jadi 3 ruang kekuasaan tadi punya hubungan-hubungan yang subject to subjects, standing. Ya, maka itu peran-peran pembangunan tidak lagi menjadi dominasi pemerintah. Ya, tapi dalam berbagai hal peran-peran masyarakat maupun private sector menjadi sangat penting. Itu menariknya kita melihat partisipasi dalam konteks tadi berempat. Ada 5 pemahaman yang coba saya jelaskan. Masih banyak, Anda bisa merujuk pada pendapat-pendapat yang lain, tapi paling tidak saya mengatakan kalau Arsten itu basisnya adalah power and authority. Kalau Kohn and Afop itu basisnya adalah decision making, khususnya di dalam involvement, keterlibatan. Kemudian Leris itu lebih pada kontrol. Kemudian yang keempat pada community involvement, bagaimana prosesnya digambarkan. Dan yang kelima saya menggambarkan ada pergeseran dari community participation ke stakeholder participation. Jadi tolong Anda zaman sekarang udah nggak laku lagi tuh kalau bikin skripsi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pemerintah. Itu udah nggak laku itu zaman dulu. Itu udah nggak laku ya. Sekarang kita sudah melihat bagaimana konsepnya sudah di dalam tata kelola yang baik tadi, good governance. Kira-kira seperti itu ya penjelasan saya. Silakan rekan-rekan ada pertanyaan atau komentar dalam memahami partisipasi. Pak. Ya. Silakan Rivaldi. Terima kasih Pak sebelumnya kesempatannya. Tadi saya menarik untuk konsep partisipasi dari Einstein ya Pak. Ya. Nah, saya ibaratnya mau bertanya Pak, apakah ibaratnya konsep partisipasi dari Einstein itu apakah harus berbentuk poin-poin terpisah, artinya misalkan jadi 5 seperti itu, jadi ada manipulasi, tokenisme, plagiation dan lain-lain gitu Pak. Nah, soalnya Pak saya melihat kan tadi kan kalau misalkan konsep partisipasi dari Einstein itu kan istilahnya berbicara tentang power dan authority ya, kekuasaan dan kewenangan seperti itu Pak. Nah, kan kalau kita lihat dalam sistem pemerintahan kita gitu Pak, bahwa kita kan istilahnya sistemnya pendelegasian gitu Pak. Yeah. Pendelegasian ibaratnya kekuasaan gitu ya, misalkan dari masyarakat ke anggota dewan ataupun ke DPR RI dan lain-lain. Tapi kan istilahnya biasanya Pak, yang pemegang kekuasaan tuh ibaratnya memberikan kesempatan kepada kita, misalkan warga masyarakat untuk ibaratnya memberikan saran kepada mereka terkait misalkan pembangunan, entah itu apa dan lain-lain. Namun dalam pelaksanaannya biasanya istilahnya walaupun saran sudah masuk ya Pak, saran sudah masuk dan lain-lain, itu biasanya tidak terakomodir tuh saran tuh yang misalkan kita masukkan. Otomatis kan itu istilahnya masuk ke tokenism ataupun misalkan plagiation. Nah, apakah dalam istilahnya gini Pak, kan kalau dalam kita bicara tentang kapital sosial, itu ada istilahnya ada kapital yang jahat dan ada kapital yang baik. Nah, apakah istilahnya dalam penegasan kewenangan pada saat misalkan ibaratnya yang kewenangan untuk menentukan kebijakan itu ada nggak Pak, misalkan istilahnya ada yang penegasan kewenangan yang jahat dan baik, yang termasuk yang jahat itu yang istilahnya tokenism, kemudian kalau yang baiknya itu tentang partnership gitu Pak. Itu Pak, itu mungkin yang jadi mudah-mudahan tertangkap apa yang saya tanyakan Pak. Jadi ini bagus juga nih kalau Anda mau lakukan jadikan penelitian untuk skripsi nanti ya.
Jadi nanti kita mau lihat ini ada enggak pendelegasian kewenangan yang baik dan yang buruk gitu kan. Nah, memang kalau dilihat di dalam penjelasannya Arsten itu kan ada tangga. Tangga itu jadi artinya yang dituntut di dalam konteks konsepnya Arsten, partisipasi itu yang tertinggi adalah yang nomor 7 dan 8. Ya, jadi ada kontrol di situ. Partnership pun sudah tinggi sebenarnya kalau kita lihat ya. Nah, itu bisa memang kita kategorikan. Disinilah adalah pemberian kewenangan yang baik sebenarnya daripada. Maka itu tadi saya katakan kalau yang nomor 1, 2, 3 itu partisipasi tipu-tipu itu. Orang suruh ini enggak ada, bohong, kosong gitu. Jadi orang hadir ngomong beri saran, tapi kau ngomong gitu terserahlah. Yang penting aku ngambil keputusan seperti ini. Itu yang saya katakan seperti itu. Itu yang kita tinggalkan. Nah, riset-riset yang kami lakukan lebih banyak menunjukkan duplication. Ya, orang terlibat. Zaman sekarang kan lihat kan kalau ada konsultasi publik difoto, tanda tangan gitu kan. Tapi keputusan tetap ada penguasa yang ambil, gitu kan. Nah, kalau kita lihat di dalam konsepnya Arsten, semakin pada tingkat 6, 7 dan 8 itu sebenarnya ada proses devolusi. Kekuasaan itu tidak dipegang oleh penguasa, sudah diberikan. Artinya disinilah ada peran bahwa di dalam pemberian kuasa dan wewenang yang baik itu sampai sejauh mana sebenarnya baik government maupun private sector memberikan ruang kepada komunitas, itu yang diberikan. Maka sampailah pada tingkat partnership, pada tingkat kontrol yang tinggi tadi 7 dan 8 seperti digambarkan Arsten. Gitu Galdi. Jadi memang harus dilihat masing-masing. Nah, di dalam konteks penelitian nanti ini bisa dilakukan. Bagaimana kita mendefinisi operasionalkan mulai dari tingkat 1 sampai pada tingkat 8 dilakukan. Jadi kalau Rivaldi, saya pikir ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus menurut saya, bahwa ada juga ya kewenangan-kewenangan yang jahat dan kewenangan-kewenangan yang baik gitu, kalau kita lihat kasus kapital. Nah, inilah yang kita tuntut. Nah, persoalannya begini, tidak semua proses pembangunan kan harus menggunakan Arsten. Dan tidak semua juga proses-proses persoalan pembangunan itu harus diselesaikan dengan partisipasi masyarakat. Persoalan prostitusi, persoalan narkoba, apa Anda mau lakukan dengan pendekatan partisipatif? Tidak selalu juga gitu kan. Tapi ketika proses-proses pembangunan di tingkat lokal, di tingkat komunitas desa, ya ini perlu melibatkan gitu ya. Tapi pada skala yang makro relatif sulit. Representativeness menjadi sangat penting, Rivaldi, yang tadi Anda katakan. Keterwakilan itu ada wakilnya. Persoalannya apakah wakil-wakil rakyat Anda itu Rivaldi, kita kan, apakah dia paham untuk melaksanakan ini? Tapi paling tidak, disinilah tuntutannya sampai sejauh mana public and private sector mampu menciptakan ruang kepada komunitas untuk berperan serta. Jadi itu harus dilakukan. Nah, Anda bisa lihat tuh nanti kalau Anda kembangkan di dalam komunitas, kita bisa menafsirkan bagaimana pandangan berbagai komunitas tentang partisipasi tadi. Gitu Rivaldi. Jadi ini hal yang menarik juga kalau bisa Anda lakukan penelitian, ini menjadi sangat menarik. Silakan. Ada yang lain? Atau Rivaldi masih ada komentar? Sudah cukup Bapak. Terima kasih. Jadi ingat ya, ini baru saya berikan nih baru 5 nih kan. Ada konsepnya Arsten, basisnya apa? Power and authority. Cohen dan Afhoff adalah decision making, involvement. Yang ketiga, Leris lebih kepada kontrol. Yang keempat pada community involvement prosesnya. Yang kelima, menggeser dari community ke stakeholder participation. Ya, paling tidak dalam konteks ujian nanti ya 5 hal inilah yang akan saya pertanyakan dalam ujian, tidak gitu ya. Nah, tapi dalam perkembangan Anda bisa melihat ya definisi-definisi yang lain, pemahaman-pemahaman yang lain mengenai konsep partisipasi. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Ya. Bapak. Oke. Ada, silakan. Punten Pak izin bertanya Pak. Masih di yang konsep partisipasi Arsten itu Pak, di situ kan tadi Bapak memaparkan di slide itu ada 2 gambar ya Pak, gambar kiri dan gambar kanan, tetapi cakupan kurungnya itu, tanda kurung sebelah kanannya itu beda Pak tingkatannya, jadi saya masih bingung yang dipakai itu sebelah kiri atau sebelah kanan gitu Pak. Coba ulangi.
Gimana tadi pertanyaannya? Yang di konsep partisipasi Arnstein itu ya Pak, Ya. itu kan ada dua gambar ya Pak, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah itu tuh sebenarnya yang dipakai yang mana ya Pak? Soalnya tanda kurungnya itu yang sebelah kanan, yang di masing-masing gambar kan ada tanda kurungnya gitu ya Pak, di Ya. sisi kanannya. Nah itu berbeda gitu Pak. Oh iya sorry ya benar. Koreksinya bagus. Jadi yang sebelah kanan itu salah. Sebenarnya yang derajat tokenism itu adalah dari consultation. Yang tokenism itu kan dari placation, consultation dan informing, ya. Sedangkan kemitraan itu masuk pada degrees of citizen power. Oh iya Pak. Jadi dipakainya yang sebelah kiri ya Pak yang betul. Sebelah kiri. Kalau Anda mengkategorikan berdasarkan 3 kategori tadi, non-participation, degrees of tokenism, dan degree of citizen power. Tapi kalau Anda mau mengkategorikan berdasarkan eksploitasi, demokrasi representatif sampai demokrasi partisipasi deliberatif itu pakai yang sebelah kanan. Nah memang tanda kurawal yang di sebelah kanan ini salah. Sebenarnya yang derajat kekuatan warga negara itu 3 tadi masuk, kontrol warga negara, kekuasaan didelegasikan, dan kemitraan. Sedangkan derajat tokenisme itu adalah menenangkan sampai pada konsultasi dan menginformasikan. Sedangkan non-participation itu masuk pada terapi atau pada terapi dan manipulasi. Gitu caranya. Bisa dipahami? Oh iya baik Bapak. Iya bisa Pak. Sama satu lagi Pak. Silakan. Oh ya, maaf. Satu lagi yang konsep partisipasi Cohen dan Apfel Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan kalau yang paling tinggi itu, yang paling rendah itu ada di tingkat proses perencanaan ya Pak. Nah kemudian yang paling menonjol itu di proses pelaksanaan. Nah bagaimana dengan evaluasi dan memanfaatkan hasil gitu Pak? Apakah tadi yang rendah itu kan perencanaan, kemudian apakah pelaksanaan karena sering menonjol itu menjadi proses yang paling tinggi atau sesuai yang ada di PPT tadi yang memanfaatkan hasil Pak yang terakhir, yang paling tinggi itu yang mana Pak? Nah, Isan, tadi saya menjelaskan itu hasil penelitian yang banyak kita lakukan. Hasil penelitian di pedesaan kita selalu menunjukkan bahwa proses dalam perencanaan itu, proses ikut pengambilan keputusan dalam perencanaan itu yang paling rendah. Itu hasil penelitian. Sedangkan yang paling tinggi adalah di pelaksanaan. Sedangkan evaluasi dan memanfaatkan hasil itu ada di antaranya. Ya, di antara perencanaan dan pelaksanaan. Jadi mungkin yang paling mudah orang ikut ambil keputusan dalam pelaksanaan saja. Nah, tampaknya ini karena tadi fokus kita kan kepada community participation. Dan kebetulan dalam studi-studi di pedesaan itu, community participation ini adalah pada masyarakat lapisan bawah. Kalau kita lihat strata ya, lapisan bawah, maka dia lebih banyak terlibat dalam pelaksanaan saja, lebih mudah. Ribet kalau ikut dalam perencanaan gitu ya, apalagi dalam evaluasi dan mungkin yang tertinggi 2 adalah pelaksanaan dan memanfaatkan hasil. Itu yang paling tinggi 2 kalau kita lihat. Tapi ketika perencanaan dan evaluasi itu relatif rendah. Nah, di sini jadi persoalan. Jadi orang hanya ikut dalam pelaksanaan tapi tidak pernah ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam merencanakan. Apakah sesuai dengan yang diinginkan, apakah sesuai dengan objektifnya, tujuannya, itu jadi persoalan di sana. Itu hasil penelitian yang sering kita gambarkan. Dan mungkin sampai sekarang pun kalau kita pakai Cohen dan Avok, pasti yang paling tinggi pelaksanaan. Yang paling rendah adalah proses perencanaan. Artinya dalam proses-proses pemberdayaan kita lemah melibatkan berbagai pihak di dalam proses-proses perencanaan. Khususnya pada masyarakat-masyarakat pada strata terbawah, lapisan bawah. Gitu Ihsan, mau kita lihat. Bisa dipahami? Iya, baik Bapak. Sudah sangat jelas. Terima kasih Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita masuk pada, kelihatan rekan-rekan? Kelihatan, Pak. Oke. Baik, kita mulai lanjutkan. Baik.
Setelah kita memahami pengertian dan konsep-konsep partisipasi, berikut ini pada subpokok bahasan yang terakhir adalah kita akan membahas dan saya akan menjelaskan bagaimana partisipasi dalam praktik-praktik pengembangan masyarakat. Di dalam perkuliahan kita tentang pengembangan masyarakat sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan community development atau pengembangan masyarakat, maknanya sudah included bahwa pengembangan masyarakat sebagai suatu proses menekankan prinsip-prinsip partisipatori, sehingga di dalam pengembangan masyarakat konsep utamanya adalah partisipasi. Meskipun demikian, saya perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat telah digunakan secara umum dan meluas. Partisipasi adalah suatu konsep yang sentral dan juga merupakan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat. Karena di antara banyak hal, kalau kita perhatikan, partisipasi terkait erat dengan gagasan hak asasi manusia. Dalam pengertian ini, partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri. Artinya, partisipasi mengaktifkan gagasan-gagasan hak asasi manusia, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi, dan untuk memperkuat demokrasi deliberatif, yaitu demokrasi yang menekankan pada hak-hak masyarakat. Selanjutnya, sebagai suatu proses dalam pengembangan masyarakat, partisipasi pun berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Jika hak asasi manusia lebih dari sekedar pernyataan dalam deklarasi, misalnya partisipasi berakibat membangun secara aktif kultur dan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi dalam hak asasi manusia, sehingga menjamin berjalannya proses-proses dalam pengembangan masyarakat secara partisipatif adalah merupakan suatu kontribusi signifikan bagi pembangunan. Demikian pula, partisipasi warga negaranya merupakan proses yang diharapkan dan berlaku normal dalam suatu upaya pembuatan keputusan. Dari penjelasan tadi, dapat saya ikhtisarkan partisipasi sebagai suatu konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat. Pertama, kalau kita rumuskan bahwa partisipasi terkait erat dengan gagasan hak asasi manusia. Artinya, partisipasi mengaktifkan gagasan hak asasi manusia, yakni hak untuk berpartisipasi. Dalam hal ini, partisipasi adalah suatu tujuan dalam partisipasi itu sendiri. Selain itu, partisipasi berkontribusi signifikan untuk menjamin proses-proses pengembangan masyarakat secara partisipatif, dan dalam hal ini, partisipasi adalah suatu alat untuk membangun kultur hak asasi manusia. Dengan demikian, pengertian partisipasi dalam pengembangan masyarakat adalah partisipasi tidak hanya sebagai alat atau instrumen, tetapi lebih dari itu, partisipasi adalah sebagai suatu tujuan yang bersifat transformasional. Untuk menjelaskan bahwa partisipasi dalam pengembangan masyarakat tidak hanya sebagai suatu alat atau instrumen, tetapi lebih dari itu merupakan suatu tujuan yang bersifat transformasional, maka Oakley dan kawan-kawan pada tahun 1991 dalam tulisannya menjelaskan perbedaan
partisipasi sebagai suatu instrumen atau cara, dan partisipasi sebagai suatu transformasional. Menurut Oakley dan kawan-kawan, partisipasi sebagai suatu instrumen atau cara menekankan kepada bahwa partisipasi berimplikasi pada penggunaan partisipasi itu sendiri untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Partisipasi merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program atau proyek. Kemudian penekanannya pada pencapaian tujuan dan tidak terlalu pada aktivitas partisipasi itu sendiri. Lebih umum, Oakley dan kawan-kawan menjelaskan bahwa program-program pemerintah yang pertimbangan utamanya adalah menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam peningkatan efisiensi sistem penyampaian. Jadi menurut Oakley, partisipasi lebih umum dalam program pemerintah lebih menekankan pada upaya menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam peningkatan efisiensi sistem penyampaian. Dan Oakley juga menjelaskan dalam partisipasi sebagai suatu instrumen, maka partisipasi umumnya bersifat jangka pendek, dan partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi. Oleh karena itu, tadi dijelaskan, partisipasi tidak hanya dilihat sebagai suatu cara, tapi lebih dari itu, partisipasi sebagai suatu tujuan yang bersifat transformasional. Nah, Oakley menjelaskan apa perbedaannya kalau partisipasi sebagai tujuan dibandingkan dengan partisipasi sebagai suatu instrumen. Menurutnya, Oakley dan kawan-kawan, partisipasi sebagai suatu transformasional berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti. Nah, dalam konteks ini menjadi suatu proposisi bahwa di empowerment is route to participation. Pemberdayaan adalah jalan menuju pada partisipasi. Kemudian Oakley dan kawan-kawan juga menjelaskan dalam partisipasi sebagai suatu transformasional berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan. Fokusnya pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi, bukan sekedar mencapai tujuan program atau proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, pandangan ini memang relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah. Akan tetapi, pada prinsipnya LSM atau NGO setuju dengan pandangan ini. Dan penjelasan terakhir dikatakan oleh Oakley dan kawan-kawan, dalam partisipasi sebagai suatu transformasional, partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis. Inilah perbedaan yang dilakukan oleh Oakley dan kawan-kawan antara partisipasi sebagai suatu instrumen dan partisipasi sebagai suatu transformasional. Oleh karena itu tadi, ketika kita memahami apa pemahaman partisipasi atau apa partisipasi dalam pengembangan masyarakat, dibedakan antara partisipasi sebagai suatu instrumen dan partisipasi sebagai suatu transformasional, dan realitasnya bahwa partisipasi sebagai suatu instrumen tidaklah cukup. Dalam hal ini perlu lebih dari itu, yakni partisipasi sebagai suatu tujuan yang bersifat transformasional. Setelah kita memahami pengertian konsep-konsep partisipasi sampai dengan pemahaman kita, partisipasi tidak cukup sebagai suatu instrumen atau cara, lebih dari itu, partisipasi sebagai suatu tujuan atau transformasional. Dari
penjelasan tadi dapat kita lihat bahwa sebenarnya pengertian, pemahaman, tafsir dan interpretasi terhadap partisipasi sangat beragam. Saya bisa mencontohkan misalnya di dalam suatu komunitas di pedesaan ada proses pembangunan masjid. Di dalam proses pembangunan masjid itu dikatakan melibatkan masyarakat. Tetapi kalau kita melihat bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat di dalam proses pembangunan masjid itu, dapat kita bedakan antara masyarakat lapisan bawah, masyarakat lapisan menengah, dan lapisan atas. Makna partisipasi, arti partisipasi, interpretasi mereka terhadap partisipasi ternyata berbeda-beda. Saya bertanya kepada seorang buruh tani yang menjadi jemaah masjid tersebut, yang berperan serta dalam pembangunan masjid. Saya tanya kepada orang tersebut, Bapak berperan serta dalam pembangunan masjid ini? Iya, Neng. Setiap setelah sholat Jumat, kami buruh-buruh tani ini turun ke kali, mengambil batu untuk menyediakan batu bagi fondasi pembangunan masjid. Itu tafsirnya tentang partisipasi atau peran serta. Kemudian ada guru yang saya kategorikan sebagai lapisan menengah di komunitas tersebut, yang juga menjadi jemaah masjid tersebut. Apakah Bapak berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini? Guru tersebut mengatakan, kami pegawai negeri tidak punya dana atau uang untuk memberikan sumbangan, maka bentuk peran serta kami dalam pembangunan masjid ini adalah membuat sketsa, gambar masjid, menentukan arti. Dua lapisan berbeda memberikan makna dan interpretasi yang berbeda. Kemudian ada tokoh lapisan, masyarakat lapisan atas, dia tokoh agama, juga pedagang dan pemimpin di desa tersebut. Relatif kaya, tanahnya luas dibandingkan dengan masyarakat yang lain, dan juga menjadi jamaah masjid tersebut, bahkan menjadi pengurus masjid tersebut. Ketika saya tanya, apakah Bapak berperan serta dalam pembangunan masjid? Dia menjawab, ini bukan riak ya. Setiap hari Jumat, apabila saya punya rezeki, selalu saya menyumbang minimal 50.000, kadang-kadang 100.000 rupiah untuk pembangunan masjid ini. Apa yang dapat kita lihat? Dari 3 lapisan masyarakat, kelompok-kelompok atau kategori masyarakat yang berbeda, memberikan makna, arti, dan interpretasi yang berbeda pula tentang konsep partisipasi. Nah, di dalam penjelasan berikut ini, Jim Ivey dan Frank Tesorero dalam bukunya pada tahun 2006 menjelaskan memang partisipasi menghasilkan sekian banyak arti. Kalau kita merujuk pada penjelasan konsep tadi sebelum ini, misalnya Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa, menafsirkan bahwa partisipasi menekankan pada rakyat memiliki peran dalam pembuatan keputusan. Persher dan Stifel tahun 79 menafsirkan partisipasi memfokuskan pada rakyat yang biasanya tidak dilibatkan dan memiliki kendali terhadap sumber daya dan institusi. Kemudian Paul tahun 87 memberikan tafsir yang berbeda. Dalam partisipasi, menurutnya, harus mencakup kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian Gahi tahun 90
memberikan interpretasi bahwa partisipasi sebagai suatu proses pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum tersingkir karena adanya perbedaan kekuasaan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Apapun tafsir, kalau kita perhatikan pengertian, ya, interpretasi, makna partisipasi yang beragam ini, quote-unquote, memberikan pengertian atau sesuatu pengertian yang baik. Persoalannya, apakah semua interpretasi itu dapat kita gunakan di dalam proses-proses pengembangan masyarakat? Karena tadi sudah saya katakan bahwa partisipasi adalah landasan konsep utama di dalam pengembangan masyarakat. Dari uraian-uraian tadi, kalau kita merujuk pada tulisan dari Jim Ivey dan Tesorio, dia mengatakan, setelah kita memahami makna, arti, dan interpretasi beragam partisipasi, mungkin kita tergoda untuk langsung menerima konsep partisipasi sebagai sesuatu hal yang baik. Tapi menurut mereka, hal ini berbahaya dan sekaligus naif. Mengapa? Menurut Jim Ivey dan Tesorio, partisipasi sebagaimana konsep masyarakat dan konsep-konsep yang lain banyak artinya atau multi interpretasi, sehingga pengertian-pengertian ini sulit untuk langsung dipahami atau diidentifikasi. Artinya, partisipasi sering disangkut pautkan dengan banyak kepentingan dan agenda yang berbeda yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan bahkan sampai pada tahap pembuatan keputusan secara politis. Oleh karena itu, artinya yang berbeda saat dipakai oleh agenda yang berbeda pun arti partisipasi menjadi beragam dan sering berlawanan. Jadi dari penjelasan saya tadi tidak hanya perbedaan status, tapi perbedaan agenda pun dapat memberikan tafsir yang berbeda tentang partisipasi sebagai suatu konsep. Sebagai contoh, suatu pejabat pemerintah daerah di tingkat kabupaten atau kota yang ingin mengimplementasikan suatu program yang relatif baru, dan pejabat tersebut mengetahui bahwa program ini akan didukung oleh sebagian orang dalam masyarakat tersebut, dan ada yang menolak dari sebagian masyarakat yang lain. Nah, secara tipikal, rencana-rencana program ini akan dapat dilihat di kantor-kantor pemerintah daerah pada tahap-tahap akhir perencanaan. Misalnya, kalau kita sekarang melihat ada yang disebut dengan rencana pembangunan daerah, apakah berupa rencana pembangunan jangka menengah atau jangka pendek. Nah, dalam waktu yang pendek, yang tersedia untuk melihat program, akan mencegah masukan dari penduduk secara luas. Dan mereka yang kesulitan mencapai kantor-kantor pemerintah kabupaten atau pemerintah kota tersebut, ya, tidak akan punya kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi hal seperti ini seakan-akan memang sengaja dikondisikan seperti itu. Sebaliknya, seorang pekerja pengembangan masyarakat pada masyarakat lokal yang bekerja pada suatu kelompok di kelurahan atau di desa tertentu, mungkin mendapat pengaruh negatif dari program tersebut.
karena melihat partisipasi untuk mendapatkan kekuatan bagi kelompok tersebut. Untuk membuat suara mereka dengar atau memberi pengaruh terhadap keputusan dalam program tersebut, maka pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten dan kota melihat partisipasi sebagai hal yang perlu, tetapi berpotensi menjadi penghambat terhadap agendanya, karena tadi ada pekerja masyarakat dengan kelompok-kelompoknya yang melihat bahwa ada ketidakberesan di dalam program tersebut yang dipandang sebagai sesuatu yang harus dibayar dengan janji belaka. Pekerja masyarakat tersebut melihatnya sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Nah, di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa proses-proses yang tadi saya ceritakan, bagaimana suatu pemerintah kabupaten, pejabat yang mengetahui ada program yang direncanakan yang akan dilaksanakan, tetapi mereka memahami ada masyarakat yang menerima dan menolak. Ya. Kemudian di sisi lain, mereka juga mengetahui ada kelompok-kelompok masyarakat yang menolak itu, bahkan dipimpin oleh seorang penggerak pekerja komunitas atau city workers. Maka mereka harus mengatur strategi bagaimana program ini tetap berjalan dengan cara menolak resistensi yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan program-program tersebut. Nah, dalam konteks ini, menurut Cook dan Uma Kotari dalam tulisannya Participation: The New Tyranny tahun 2004, dia mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pejabat pemerintah kabupaten atau kota yang seperti saya ilustrasikan tadi, itu dapat dikategorikan sebagai suatu upaya organisasi pemerintah mengkooptasi kelompok untuk meminimalkan resistensinya. Nah, dalam konteks ini, Kuke dan Uma mengatakan partisipasi digunakan untuk memelihara kekuatan yang telah dipegang yang kuat. Dan digunakan untuk mendapatkan kekuatan secara tidak adil dan tidak sah, dan ini akan mengarahkan kepada ketidakberdayaan. Jadi diingatkan oleh Kuke dan Uma bahwa partisipasi berdasarkan ilustrasi yang saya sampaikan tadi dapat merupakan atau menjadi tirani baru. Oleh karena itu, Samuel Hickey dan Giles Mohan merespon pandangan Kuke dan Uma Kotari dengan bukunya Participation: From Tyranny to Transformation. Apa yang dia katakan? Hal-hal yang mengkooptasi kelompok yang diupayakan untuk meminimalkan resistensi kelompok tadi perlu dilawan. Untuk melawannya perlu pemanfaatan partisipasi secara tiranis tadi dengan pengetahuan dan kemampuan sebagai suatu pendekatan terinformasi terhadap partisipasi. Kemudian Hickey dan Mohan juga menjelaskan bagaimana ada upaya untuk menciptakan partisipasi maksimum dalam pembuatan keputusan program dan aktivitas pembangunan sebagai upaya untuk mengurangi kekuatan yang telah dipegang oleh kelompok-kelompok yang kuat, dalam hari ini adalah organisasi pemerintah, yang sejak awal mereka pelihara, mereka maintain sedemikian rupa, dan sebagai suatu proses transformasi, menurut Hickey dan Mohan, perlu mendukung partisipasi, meningkatkan efektivitas, memberikan legitimasi, terdapat sumbangan terhadap evaluasi dan program, dan melalui proses-proses yang akuntabel. Inilah upaya yang digunakan untuk
mendapatkan kekuatan yang adil dan sah untuk mengarahkan bahwa tujuan partisipasi adalah memberdayakan masyarakat. Jadi bukan menciptakan ketidakberdayaan, adalah memberdayakan masyarakat untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan. Nah, ini yang menarik. Jadi dalam perkembangannya, konsep partisipasi dipandang sebagai suatu tirani baru karena ada upaya-upaya dari organisasi pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah atau pelaksana-pelaksana pembangunan untuk memelihara bagaimana suatu proses kekuatan-kekuatan yang dapat meminimalkan kelompok-kelompok yang resisten. Tetapi dijawab oleh Heikki dan Mohan bahwa bukan tirani baru, tapi partisipasi bergerak dari suatu tirani menjadi suatu proses yang transformation, yang tujuannya adalah untuk melaksanakan kekuatan-kekuatan semua pihak, multi pihak secara adil dan sah, dan untuk mengarahkan pemberdayaan sehingga menghasilkan keberdayaan masyarakat untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Agar partisipasi dalam pengembangan masyarakat tidak hanya sekedar sebagai suatu alat atau instrumen, tetapi juga lebih dari itu menjadi suatu tujuan yang bersifat transformasional. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa partisipasi harus bergerak dari suatu tirani menjadi suatu transformation. Maka kita perlu memahami apa sih permasalahan-permasalahan partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Ada 4 permasalahan partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Yang pertama adalah konsep partisipasi itu sendiri yang bersifat problematis. Ada satu sisi yang menekankan sifat-sifat individualis yang dominan dan menyangkal sosialisasi dari banyak orang. Sehingga perlu penumbuhan kesadaran sebagai hal yang kritis dalam setiap pendekatan partisipasi. Sebagai contoh, di kultur barat, individualis yang dominan itu menyangkal sosialisasi dari banyak orang. Sehingga sulit menumbuhkan kesadaran sebagai hal yang kritis dalam setiap pendekatan partisipasi. Satu contoh, mungkin berbeda dengan masyarakat kita yang lebih menekankan solidaritas dan gotong royong. Masalah yang kedua adalah tokenisme. Hal ini menjadi masalah karena rakyat diminta konsultasinya atau diberi informasi mengenai suatu keputusan. Tetapi sebenarnya mereka hanya memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Yang ketiga, yang erat hubungannya juga dengan tokenisme, yaitu kooptasi. Sering digunakan oleh organisasi, pengembang masyarakat, atau organisasi-organisasi pelaksana pembangunan, dalam hal ini pemerintahan, dan pembuatan keputusan, untuk menghindari ancaman terhadap keberadaan dan stabilitasnya. Maka proses-proses kooptasi dilakukan dengan cara mengeliminir kekuatan-kekuatan resisten yang ada di masyarakat yang akan menolak program-program yang telah dirancang oleh organisasi atau kelembagaan-kelembagaan pemerintah. Dan yang keempat, masalah yang keempat adalah masalah ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana hak-hak mendapatkan informasi sampai dengan hak-hak untuk mengontrol, mengawasi. Selain dengan kewajiban-kewajiban warga negara. Nah, di dalam program pengembangan masyarakat harus mendorong pengakuan dan peningkatan baik hak maupun kewajiban untuk
berpartisipasi. Inilah 4 hal atau 4 permasalahan partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Baik, rekan-rekan, itu dulu yang dapat saya sampaikan ya dalam perkuliahan kita, bagaimana menggunakan partisipasi diimplementasikan di dalam proses pengembangan masyarakat. Tadi diakhiri dengan 4 permasalahan: problematis, tokenisme, competition, sampai perlu juga tentang ketidakseimbangan. Itu yang perlu kita perhatikan.